Kesah kalau yang di belakang ada banci. Sebab banci itu laki-laki yang bertepatan dengan terima kasih Pak. 16 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Atas izin Allah jualan kita dapat berkumpul pada sholat subuh berjamaah di majlis yang mulia rumah Allah Masjid Al-Ikhwan untuk mengikuti menyimak kajian fikih yang pada kesempatan ini pembahasan kita tentang yang lebih berhak menjadi imam. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Ternyata ada urutannya berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Nasa'i, diterima dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanu salasah, apabila mereka bertiga, falyaqum ahaduhum, maka hendaklah salah seorang tampil menjadi imam. Wa ahaqquhum bi al-imamati, dan yang paling berhak untuk menjadi imam di antara mereka yaitu aqra'uhum, yang paling pandai dalam bacaan Al-Qur'annya. Yang paling berhak untuk menjadi imam, yang paling pandai, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Yang dimaksud bacaan yang bagus atau aqra'uhum di sini berdasarkan hadis Nabi adalah liya'ummakum aksarukum qur'ana, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Orang yang paling banyak Al-Qur'annya sudah barang tentu bagus bacaannya, Pak. Bahasa sekarang yang paling berhak untuk menjadi imam itu adalah hafidh, Pak. Ya, hafidh bagi laki-laki, hafidhoh bagi perempuan. Istilahnya tentu hafidhoh, Pak, tidak sah ia menjadi imam yang di belakangnya makmumnya laki-laki. Hafidhoh sah menjadi imam jika di belakang yang jadi makmumnya adalah perempuan. Sah kalau yang di belakang ada banci. Sebab banci itu laki-laki, cuman perilakunya feminim, keawewean gitu, Pak. Dandan, pakai lipstik, ya, alis ditebangin, muka
ditambah laki Pak, tapi perilakunya perilaku awe, termasuk gaya ngomongnya gitu, pakai pakaian awe padahal laki. Nah, no model gitu tidak sah Pak diimami oleh perempuan. Ia sebetulnya laki-laki, maka dia harusnya atau seyogyanya menjadi imam bagi perempuan. Ya, kembali lagi ya, yang paling berhak untuk menjadi imam itu Pak, mereka yang paling banyak hafalannya atau hafidhah. Sebab sudah barang tentu saya katakan tadi, orang yang banyak hafalannya bagus insya Allah bacaannya, insya Allah bisa diuji lah Pak ya. Yang banyak hafalannya pasti bagus bacaannya. Bagus yang di sini, yang dimaksud di sini adalah tartil, benar, panjang, pendek, nah makhrajnya Pak. Insya Allah, walaupun mungkin tidak jaminan Pak ya, tapi saya yakin 99,9 lah gitu Pak ya, gitu. Bagus bacaannya Pak, yang hafidhah gitu ya. Maka dari itu ya, di al-ukhwah ya, imam mestinya jangan saya atau lupa, sebab saya yakin di sini banyak hafid Pak ya, banyak hafid di sini. Ada yang hafal 32 juz kan, 33. Agaknya apa 32 juz ya. Bonus kan juz tomat dan juz pukat ya. Tidak ada Pak ya 32 juz apa, yang ada adalah 30 juz ya, 30 juz gitu. Jadi mereka lah yang berhak untuk menjadi imam yang paling banyak hafalannya atau hafidhah. Nah, di dalam hadis yang berikut di kitab ini Pak, secara terperinci Pak dijelaskan urutan-urutannya. Kalau hadis yang barusan yang saya bacakan dijelaskan hanya aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Hadis yang akan saya bacakan, hadis yang kedua ini secara terperinci Pak. Hadis dari Imam Ahmad dan Muslim, diterima dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qaumah, yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum, kata beliau, itu aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling banyak Pak, li kitabillah, hafalan Al-Quran atau kitab Allah. Itu Pak. Yang pertama urutannya adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik ya, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Tadi mana yang paling bagus adalah yang paling banyak hafalannya. Tuh ya. Bagaimana kalau ada 2, 3, 4 orang sama Pak, hafalannya 30 juz Pak ya, sama bagus bacaannya, pokoknya mah
Henry Pak hadir bacaan apa Sahih Pak dan hafid semuanya Pak. Ya. Kata Rasul atau sabda Nabi, fa in kanu fil qiraati sawaan, Pak. Ya, jika bacaan Al-Qur'annya sama, Pak, hafalannya sama, Pak. Nah, urutan yang kedua, fa'a'lamuhum bis sunnah, Pak. Fa'a'lamuhum bis sunnah, yang lebih ngerti, lebih paham, lebih pintar urusan sunnah, Pak. Berarti yang paling banyak hadis, hafalan hadisnya, Pak. Ya. Jadi berkaitan tentang sunnah, berkaitan dengan hadis, Pak. Ya, lebih paham, lebih ngerti, lebih banyak, Pak. Apal hadisnya dan lain sebagainya. Intinya fa'a'lamuhum bis sunnah. Jadi urutan yang kedua, ya. Jadi sama baca Qurannya, hafalannya sama-sama 30 juz. Siapa di antara mereka itu yang lebih banyak hafalan hadisnya, yang lebih ngerti tentang sunnah, ya, tentang hadis? Siapa dia? Oh, berarti Pak, kalau dilihat dari segi gelar akademik misalkan Pak, ya gampang. Oh, berarti khusus untuk orang yang jebolan, ya, pendidikan tentang hadis gampang Pak. Gitu, secara lahiriah untuk menilainya, melihatnya gitu. Gitu. Kemudian Pak, fa in kanu fis sunnah, fa'inka nofis sunati sawa'at, maka jika Pak mereka itu sama pengetahuannya, Pak, hafalannya tentang hadis, tentang sunnah, Pak, maka urutan yang berikut, Pak, yang ketiga, Pak, fa'aqadamuhum hijrah, Pak, ya, yang lebih dulu mereka itu hijrahnya. Siapa yang paling duluan hijrah? Kalau di zaman Nabi berarti siapa yang lebih duluan berada di Madinah, hijrah ke Madinah. Kalau dibawa ke konteks sekarang, di Al-Ukhwah atau di Panjaitan, Pak, ya, siapa yang lebih dulu, Pak, berada di Panjaitan, berada di Al-Ukhwah, itu yang lebih hijrah, ya. Sebab pada hakikatnya, pada dasarnya kita semua adalah orang-orang muhajirin, Pak. Harus Pak. Ya, sadayana ada muhajirin ke ayah anu lahir di Panjaitan di dia nu hadir coba saha. Sama Pak yang lahir di Panjaitan ke ayah anu hadir di dia gitu. Agak ini di mana lahir coba. Tuh, sanksi Panjaitan kan? Sanes duka di Tasik, duka di China, Iran, ya, duka di rumah Iran. Ya. Yang hadir di sini semuanya adalah muhajirin, orang-orang yang hijrah dari kampung halaman kita. Saya dari Jampang, dari Sukabumi Selatan, hijrah ke Bandung tahun 91, Pak. Kebanyakan itu 91, tinggal di blok C13 nomor 13 deretan rumah Bapak Dr. Wahyu, Pak. Di situ dulu itu kan yang kenal dengan Bapak Suhullah, senior tenis meja, Pak. Nah, itu kalau bagus ya dulu pasti pokoknya loha juara umum 2 tahun berturut-turut. Kalau ada perlombaan Agustusan, Pak,
zaman koordinator Pak, Roha, Roge gitu Pak. Itu RW-nya RW 25 komplek Bumi Panjelegan itu, kecamatannya Cibiru Pak. Gitu. Tahun segitu deh Pak. Gitu. Jadi siapa yang lebih dulu hijrah, siapa yang lebih dulu Pak, berada di tempat itu urutannya. Ya. Jadi siapa yang lebih dulu hijrahnya. Nah, fa'in kanu fil hijrati sawaan, maka jika mereka itu Pak sama hijrahnya Pak, tahun satu tahun 2026 misalkan Pak, tanggal 16 di bulan Muharram atau tanggal 1 di bulan Juli sekarang misalkan itu Pak ya, gitu. Sama bacaan Al-Qur'annya, sama hafalannya, sama tentang sunnahnya juga sama Pak, itu urusan-urusan dan hijrahnya juga sama Pak, gitu. Ya, fa'ikanu fil hijrati sawaan Pak, maka yang jadi penilaian Pak, yang jadi ukuran ia berhak menjadi imam jika sama-sama itu semua adalah fa'aqadamuhum sinnan. Fa'aqadamuhum sinnan, siapa yang lebih tua kan gitu ya Pak, bisa depan Allah gitu Pak. Berarti bisa diukur Pak, siapa yang paling tua Pak. Tinggal lihat Pak, KTP gampang, akur ke si A si B tesan paling awal gitu. Oh iya beningan itu agani terlari tahun 1924 misalkan. Itu yang berapa? Yang paling tua dibandingkan yang lain lebih muda. Kapan ukurannya? Jadi yang berikutnya, yang barusan yang keberapa? Yang kelima ya, yang keempat ya, itu yang paling tua siapa di antara mereka? Itu yang bagus bacaannya, hafalannya sama, ngerti dalam urusan hadis, hijrahnya juga sama Pak. Berarti Pak, yang harus dijadikan imam siapa yang paling tua gitu Pak. Jadi dalam ajaran Islam untuk memilih jadi pemimpin sholat alias imam tidak diukur oleh usia, bukan usianya Pak, itu usia tua juga hari bacaan Al-Quran menuju diajar abatasah gitu Pak, menuju diajar ikro ulah dipaksa gitu Pak. Jadi imam sementara ada yang sudah belajar Al-Quran gitu. Jadi bukan tua ukurannya untuk menjadi imam gitu Pak ya, ada urutan-urutannya ya. Jadi fa'al pada hukum sinna itu Pak urutan-urutannya ya. Pada hadis ini ada kalimat berikut di mana ini merupakan berkaitan tentang etika seseorang Pak ya, etika seseorang ketika berada di masjid yang bukan wilayah kekuasaannya. Bahasanya begini, wala ya umman rajulur rajula fi sultani. Tidak boleh seseorang menjadi imam atas orang lain yang ada dalam kekuasaannya. Bisa dipahami? Tidak boleh seseorang menjadi imam atas orang lain yang berada dalam kekuasaannya. Contoh, jamaah al-ukhwah
ya, jalan-jalan Pak, kamar jalan-jalannya ke Hongkong misalkan Pak ya, ngalamun lah ini Pak ya, ke Selat Hormuz lah gitu misalkan ya, jalan-jalan lah pada kamana wae pokoknya jalan-jalan pada kan caket Pangandaran ya. Nah, sampainya di tujuan, kemudian tiba waktunya sholat, ya. Sholat di masjid itu di masjid Pangandaran atau di masjid Hongkong misalkan Pak, ya. Maka kita sebagai orang yang kategorinya musafir tidak boleh jadi imam di masjid kekuasaan mereka di sana gitu. Tidak boleh, kecuali kalau diberikan izin Pak. Nah, pokoknya tidak boleh ada kamu menjadi imam gitu lah gitu nama Pak. Ini etika ini Bapak. Ya, etikanya. Sebab Pak, bisa jadi Pak, walaupun sama jumlah rakaat sholat subuh di pintu sholat sama Pak, dua sama, tapi terkadang ada hal lain yang menjadi kebiasaan mereka gitu Pak. Itu contoh sholat subuh bisa wae dirinya antara kunut gitu, antara osok kunut gitu Pak. Atau Pak, ada, saya ingat tahun 97 saya KKN di desa Sukasetia di Ciamis Pak, ya, di Tonggogen Sungai Citandui Pak. Ingat Pak ya, seberangnya itu adalah Raja Polak, ya, tahun 97. Nah, oleh dosen di kampus diberikan pemahaman, pembekalan, awas, oke, di tempat KKN ulah waka hayang jadi imam, ada acan apa kebiasaan jeung teu dititah mah gitu. Saya masih ingat ketika hari pertama tahun 97 Pak, pada kemana Pak, awal-awal bersihkan kita diisi nyampe ke desa waktu maghrib tiba, kemudian kita ngabri ke masjid Pak, ya, karena belum ada nampak imam di masjid itu, teman saya itu memberanikan diri Pak, jadi imam. Selesai sholat maghrib, pas sholat isya-nya Pak, ada imam sana Pak. Nah, kebiasaan di situ Pak, selesai sholat isya, sholat wajib, assalamualaikum, langsung ngadeg Pak, sholat baca berzikir Pak, tidak zikir. Kalau kita kan umumnya selesai sholat assalamualaikum kan istighfar lagi gitu. Diri nyaman langsung ngadeg Pak, sadaya ngadeg baca tuh, berarti sama sholat apa Pak, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib di sana rakaatnya sama. Nah, pas tata caranya ada beda gitu Pak. Nah, jangan sampai Pak terjadi ya seperti itu Pak. Beda tempat, beda kebiasaan gitu lah Pak. Ya, beda tempat, beda kebiasaan dalam tata cara pelaksanaan sholat, kaitannya pada sholat khususnya. Oh ya, kalau sholat ini sama baca bacanya sama, rukunnya sama, jumlah rakatnya sama, cuman ada hal lain Pak. Kebiasaan di sini beda dengan kebiasaan di sini. Selesai sholat langsung ada sholat sunnah
ba'da dirinya namanya zikir dijaharkeun eta pengalaman. Oh pantesan dosen memberikan apa pembekalan jangan dulu. Ternyata bisa jadi dina hatena imam setempat lagi ya jelema mahasiswa sebenarnya kan gitu Pak. Pendatang budak keneh kan wawanian gitu Pak. Selonong boy kan gitu. Selonong boy bahasa nah selonong itu Pak. Selonong tapi boy gitu ya. Selonong itu ada bahasa Sunda ya, ayo boy. Laki. Gitu banyak. Jadi seperti itu. Makanya Islam Pak, lewat hadis ini memberikan tuntunan ketika seorang menjadi imam di tempat yang bukan daerah kekuasaan atau wilayahnya, Pak, bukan di tempatnya, Pak, jangan sekali-kali beranikan ya menjadi imam, kecuali kalau diberi izin disuruh itu Pak. Itu ya. Yang berikutnya masih wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Begitu pun ketika kalian jangan duduk di pelataran rumah Pak, yang bukan miliknya rumah orang lain illa bi'idni, kecuali kalau diizinkan Pak. Gitu Pak. Etika ini Pak. Ya. Jangan duduk-duduk di samping, di pelataran Pak, apalagi di pintu atau ya tempat mau masuk ke dalam rumah yang mana itu bukan miliknya atau bukan miliknya, tapi milik orang lain. Gitu Pak. Ini dalam Islam ya, umumnya kan kita kalau banyak maksudnya kalau ada apa ya, kalau ada momen-momen tertentu ya, momen tertentu misalkan anggap aja lamaran ya, ke komplek ya, nyimpen mobil awas pulang nah halangan pintu rumah orang lain gitu Pak. Bisi anu ngadeukeun bade keluar kehalangan kok kendaraan berat, jadi kan tidak nyaman. Sementara misalkan dia terburu-buru termasuk duduk oke gitu calik. Makanya saya lupa ayatnya dalam Quran tekeni calik dina patok kieu teh Pak. Tekeni bahasa sepuh, bahasa kolot urang kapungkur cukup dengan istilah ulah calik di pantau bisi nonton jodoh gitu Pak. Ya nanti Pak orang itu Pak Haji paham ulah cari dipantau pilih nonton jodoh. Coba terjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Belitung. Jangan duduk di pintu nanti bisa tidak punya jodoh gitu. Padahal bukan itu maksudnya, menyampaikan pesan agama Quran ya kepada manusia lewat bahasa itu Pak. Ya, bahasa itu. Nah, karena jodoh sebabnya Pak, umumnya manusia mau punya jodoh gitu, maka disingsiran dan mencari di pantau walau jodoh disingsiran gitu Pak. Ya, padahal tadi hanya Pak dina Al-Qur'an cali dina gang-gang begitu deh gitu. Di tempat sempit sebab halangan Pak. Jadi anu ngalantung gitu. Jadi papi badai lebat ke masjid, ulah lebat ke pintu masjid cicing dina pintu masjid gitu Pak.
nah cicing di pintu mah cepet ngageser, batur di luar padahal pegangan gitu. Ini etika. Jadi mesti diperhatikan. Jadi jangan wala yaqudu fi baiti ala taklimati illa kecuali kalau diizinkan oleh pemilik rumah. Maka parkir dirinya, maka cari satu payung maka pemilik itu mah hanya izin, ini boleh. Cuma kalau tidak ada izin jangan, ya itu akan ya bisa menghancurkan ukhuwah gitu Pak, gitu bisa menimbulkan perselisihan, percekcokan. Biasanya diawali oleh hal-hal yang sepele seperti itu Pak, menganggap enteng, menganggapnya sepele ya. Depannya jadi ya, kembali ya, yang barusan itu kaitan dengan etika ya, tidak boleh menjadi imam yang bukan wilayah kekuasaannya, bukan di tempat di mana dia suka jadi imam, gitu Pak. Gitu. Kemudian Pak, hadis yang lain juga sama, la ya'umur rajul fi sultanihi ila binti, sama dengan yang tadi ya. Nah, ada hadis lain, la yahilu lil rajulin, tidak halal bagi seseorang, berarti haram, berarti haram gitu Pak. Artinya tidak boleh lagi ya. Tidak boleh bagi seseorang yu'minu billahi wa yawmil yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ayya umman qauman illa menjadi imam Pak ya atas kaum lain Pak yang bukan daerah kekuasaannya Pak illa bihim, kecuali ada izin mereka. Wala yakhussu nafsahu bida'watin dunahu. Nah ini wala yakhussu nafsahu, dan jangan mengkhususkan pada dirinya atau untuk dirinya bida'watin Pak, untuk berdoa dunahu, meniadakan atau mengabaikan mereka. Artinya ketika kita berdoa atau ketika seseorang berdoa yang jadi imam, jangan sampai berdoa hanya untuk dirinya sendiri gitu Pak. Contoh, saya jadi imam subuh tadi, saya baca qunut tadi, jangan baca doa qunut seperti ini Pak. Allahumma hdini fi man hadait. Itu kan untuk diri sendiri Pak. Itu Pak. Ya, untuk diri sendiri itu. Allahumma hdini fi man, ya Allah berilah kami hidayah. Gitu. Jadi untukku tadi. Ya Allah berilah aku hidayah. Jadi mestinya Allahumma hdina, bukan Allahumma hdini. Gitu Pak. Kalau untuk imam doanya Allahumma hdina, artinya untuk orang yang memimpin doa bagi orang banyak, bagi jamaah. Jangan untuk kepentingan sendiri Pak, tapi untuk kepentingan jamaah juga, sehingga kalimatnya Allahumma hdina ya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afna. Nah itu domir nahnu, kami Pak ya. Ya. Jadi berdoa bagi orang banyak Pak, maka gunakan ya kalimatnya pun untuk orang banyak, jangan doa untuk sendiri jika jadi imam ya. Nah, ada hal yang biasa kita panjatkan kepada Allah, sebuah doa untuk orang tua ya. Doa untuk orang tua bagaimana Pak Subur? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalimat doa untuk diri sendiri Pak. Saya doa sorangan, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
yani shaghira mithla. Tapi kalau saya yang doa untuk Bapak semua jamaah ini bukan Allahumma gfir, Allahumma gfir lana ya wali walidina ya bentuk jamaknya, warhamhum untuk jamaknya ya, kamarot bauna silor, itu doa untuk semua kalimatnya ya. Jadi jangan aneh, Allahumma gfirli wali walidina, jadi Allahumma gfir lana wali walidina warham, itu bentuk jamaknya untuk semua. Saya berdoa itu bukan untuk saya tapi untuk semua. Makanya ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa kami dan dosa orang tua kami, sayangilah mereka semua, warhamhum kama rabbuna shighara, sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu masih kecil. Gitu Pak? Ya itu. Jadi jangan seorang imam yang memimpin doa untuk jamaah tapi untuk sendiri atau untuk semuanya. Baik, karena waktu ya dan memang habis nih Pak. Ya, materinya sampai di sini Pak ya. Gitu. Nah, sedikit lagi. Ada maksudnya wala yahusnu nafsahu bidawatin dunahu. Nah, fa in fa'ala faqad khanahu, kata Pak. Jika seseorang itu berdoa untuk orang banyak mestinya tapi berdoa untuk sendiri-sendiri, ini termasuk orang yang khianat bagi mereka, katanya gitu Pak. Fa'in fa'ala, maka jika melakukan hal itu faqad khanahu, maka sungguhnya telah berkhianat. Nyonya atau egois katanya Pak. Jadi mementingkan untuk diri sendiri, minta ampun ke Allah untuk diri orang lain, tidak dimintakan ampun, khianat. Ya. Jadi fa'in fa'ala faqad khanahu. Jika ia melakukan hal itu, artinya berdoa untuk dirinya sendiri, berarti dia khianat untuk orang lain, orang banyak, untuk jamaahnya. Hadis riwayat Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa Allah pertemukan kembali di majelis ini, dan untuk pembahasan subbahasan berikut adalah orang-orang yang sah menjadi imam. Ini bahasan yang akan datang insyaallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' as-sari wal arani. Afala yadiraka alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' as-sari wal arani. Afata yadiraka alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' as-sari wal arani. Afata yadiraka alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa imma qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina
وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا كما ينبغي لجلال وجهك المعظم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والقاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Demikian jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas kebersamaan. Mari sama-sama tutup dengan bacakan doa pimpinan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.